Final round. Fight! Halo warga Kristus dan Shalom. Saya pernah ketemu seorang remaja yang tidak mau lagi ke gereja karena menurutnya ibadah itu membosankan. Tapi dia bisa duduk di depan layar selama 8 jam penuh, main game sambil tertawa-tawa. Saya tanya, apa game favorit kamu? Dia jawab Among Us, GTA, dan The Sims. Saya tersenyum, tapi hati saya hancur. Di video ini, saya akan bongkar 7 game populer yang kelihatannya biasa saja, tapi bisa secara perlahan-lahan menghancurkan iman dan kepekaan rohani kita. Bukan untuk menakuti, tetapi untuk membuka mata kita. Karena musuh kita licik, sangat licik. Namun sebelum kita bahas, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Among Us mengajarkan berbohong sebagai strategi. Kalau kamu pernah bermain Among Us, kamu tahu rasanya jadi impostor. Berbohong, memanipulasi, dan membuat orang percaya pada dusta demi menang. Seru ya? Tapi coba kita renungkan. Dalam game ini, berbohong bukan sekedar fitur, tetapi inti dari kemenangan. Anak-anak dan remaja yang bermain berulang-ulang bisa tanpa sadar mengasah kemampuan berdusta. Sampai hati nurani tidak lagi terusik. Padahal dalam Kolose 3 ayat 9 berkata, jangan kamu saling mendustai. Game ini bisa melatih skill, ya, tapi juga bisa mengikis moral secara pelan-pelan namun pasti. So that guy is gone. Does me know that for sure? Me knows 100% that me saw who and someone next to that guy, and now that guy is dead. Me killed that guy for sure. Who thinks who saw me? Who No. you see them? Who saw myself? someone and who saw me maybe? Myself? Who not sure? Me saw who? Me saw who? Dude, saw myself. Me saw who? Me killed that guy. Me. Me killed Me that dude. kill? Me not Me killed. killed. Who did not kill? Who is Me not who is killed. innocent? Guy? Me killed. Someone vote me? Me not kill someone. Me not kill who? Are we voting for who? No, who? Who is crew? Me vote you? Me? Me. Who are we voting? Skip. Who's voting me? It was who? It was who? Grand Theft Auto, kebebasan tanpa moral. GTA itu open world. Kamu bisa melakukan apapun, mencuri, membunuh, menyuap polisi, bahkan menyewa PSK. Banyak pemain bilang, ini cuma game kok. Tapi Alkitab tidak pernah memisahkan hiburan dari kekudusan. Statistik dari Statista 2024 menunjukkan bahwa GTA 5 masih masuk 10 besar game terlaris di dunia, dengan lebih dari 185 juta kopi terjual. Artinya, jutaan orang secara rutin melatih kejahatan dalam simulasi. Ini bukan soal game kekerasan, ini soal roh zaman yang membuat kejahatan menjadi lucu dan menyenangkan. The Sims, simulator kehidupan tanpa Tuhan. The Sims adalah game membangun kehidupan, tetapi tanpa nilai moral. Pemain bisa menjalani relasi sesama jenis, tinggal bersama tanpa menikah, bahkan melakukan perselingkuhan. Tapi kan nggak nyata, justru itu bahayanya. Ketika kita bisa membuat dosa tampak menyenangkan dan aman dalam simulasi, kita sedang membentuk toleransi dalam realita. Inilah simulasi kehidupan yang tanpa Kristus di tengahnya. Tidak ada doa, tidak ada ibadah, hanya kehendak diri. Kedengarannya familiar, itulah kehidupan modern. Bayonetta dan Persona, sihir dan okultisme yang dibungkus keren. Bayangkan ini, kamu memainkan seorang wanita penyihir yang memanggil iblis untuk mengalahkan musuh, atau memanggil Persona, makhluk spiritual yang mewakili kekuatan dalam dirimu.
Itulah yang ditawarkan Bayonetta dan Persona series. Game yang sangat stylish, tapi syarat simbol okultisme dan ritual magis. Ulangan 18 ayat 10-12 jelas menentang segala bentuk praktek okultisme atau penyihir dan memanggil arwah. Tapi game ini memutarbalikkan semua itu menjadi kekuatan pahlawan. Ini bukan sekedar permainan, ini adalah pelajaran rohani versi sesat. Call of Duty dan Valorant, kekerasan dan komunitas toksik. Saya pernah bermain Call of Duty online. Baru masuk 5 menit, saya sudah dihujani makian, hinaan, dan kata-kata rasis dari pemain lain. Game tembak-tembakan seperti COD dan Valorant, bahkan mungkin game MOBA seperti Mobile Legends dan sejenisnya, bukan hanya memicu adrenalin, tetapi juga membentuk budaya kompetitif yang kasar dan penuh emosi negatif. Saya dulu pernah bermain Call of Duty Modern Warfare kedua, saat misi non-Russian di mana kamu ditugaskan di bandara dan kamu harus membunuh ratusan warga sipil yang tidak bersalah, membuat psikopat saya meronta-ronta. Dan misi non-Russian menjadi misi yang paling kontroversi dalam seluruh permainan. Riset dan Journal of Experimental Social Psychology 2023 menunjukkan bahwa paparan game kekerasan secara konsisten meningkatkan agresivitas jangka pendek, terutama jika disertai dengan interaksi sosial yang buruk. Bayangkan, anak-anak Kristen kita tumbuh dalam atmosfer seperti itu setiap hari. Hindi pa tayo nagdadasal. Father, Son, the Holy Spirit. Huwag mo na. Donkey Donkey Literatur Club, trauma yang dibalut imajinasi. Donkey Donkey Literatur Club tampak seperti game dating ringan, sampai kamu disuguhi adegan bunuh diri, gangguan mental, dan pesan-pesan yang menghancurkan psikologi pemain. Game ini seperti viral karena efek traumatis yang ditimbulkannya. Banyak pemain muda merasa tertekan bahkan setelah selesai memainkannya. Filipi 4 ayat 8 mengajarkan kita untuk memikirkan segala sesuatu yang baik, mulia, dan layak dipuji. Tetapi bagaimana jika yang kita nikmati justru merusak pikiran kita dari dalam? Five Nights at Freddy's, hiburan berbasis ketakutan. Five Nights at Freddy's membuat pemain waspada terhadap jump scare, semacam ketakutan instan yang mendadak. Game ini memicu stres, cemas, dan bahkan mimpi buruk bagi banyak anak. Beberapa ahli menyatakan bahwa game horor seperti ini bisa memicu gejala anxiety jika dimainkan secara terus-menerus, apalagi tanpa pendampingan. Iblis ingin kita hidup dalam ketakutan, tapi Tuhan memberi kita roh keberanian, bukan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Mengapa kita mencari hiburan dari sesuatu yang Tuhan justru ingin bebaskan? Warga Kristus yang diberkati, ini bukan tentang menjadi fanatik atau anti-game. Saya juga seorang gamer, tapi saya juga seorang Kristen. Dan saya percaya kita dipanggil bukan untuk menjauh dari dunia, tetapi untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap, termasuk dunia game. Mungkin kamu pernah berpikir, game ini kan cuma fiksi. Tapi ingat, apa yang terus kamu lihat, dengar, dan alami akan membentuk siapa kamu. Ujilah setiap game, jangan hanya tanya apakah ini seru, tapi tanyakan juga apakah ini menyenangkan hati Tuhan. Jika video ini membuka wawasan kamu, share ke teman-teman yang masih terjebak dalam game yang tidak membangun. Dan tulis di kolom komentar, game apa saja yang menurut kamu paling berbahaya bagi iman? Mari berdiskusi, saling menguatkan, dan tetap menjadi terang, bahkan di dunia digital. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.